Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Robert. Wah, dukun sakti dari Kalimantan ya teman-teman ya. Karya dari Om Ras ini sangat menarik untuk disimak. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke kisah Robert. Kita langsung saja masuk dalam kisahnya. Budak horor on! Santet mematikan untuk Acil Mia. Kisah Robert. Robert, panggil beberapa orang saat perahu jis milik keduanya menepi. Seperti artis saja, Kobet, ujar Rowan sambil tertawa. Robert mematikan mesin perahunya, dan dengan sigap Rowan melompat ke atas lanting. Saat Rowan tengah menambatkan tali perahu jis mereka, terlihat orang-orang yang memanggil Robert tadi menghampiri. Ada apa? Tanya Robert menatap orang-orang itu. Oh, sang sakit, Bet. Sakitnya parah. Sebaiknya kau segera pergi ke rumahnya, Bet. Aku tidak bisa pergi keluar daerah, karena aku banyak. Tidak, Bet. Pak Osang ini sudah dibawa pulang ke sini, dan sekarang beliau ada di rumahnya, kata salah satu orang itu. Robert lalu mengangguk. Baiklah, aku pulang dulu ke rumah. Setelah itu baru aku akan ke rumah Pak Osang, ujar Robert seraya membantu Rowan untuk membersihkan hasil buruan mereka. Ya, Robert dan Rowan memang baru saja pulang setelah 3 hari pergi berburu. Aku bisa membersihkannya sendiri, Bet. Kau pergilah dulu datangi orang itu, ujar Rowan. Baiklah kalau begitu, aku akan langsung melihat keadaan Pak Osang dulu. Rowan mengangguk. Ia mengeluarkan parangnya dan mulai mencincang-cincang hewan buruannya itu. Mereka berhasil mendapatkan babi dan ular piton besar. Orang-orang yang mengetahui Rowan sedang membersihkan daging buruan lantas mulai berkumpul di pinggir sungai. Seperti biasa, mereka rela menunggu untuk bisa membeli daging babi hutan yang katanya daging babi hutan jauh lebih lezat dibandingkan babi peliharaan. Rowan, aku beli 1 kilo babi dan 1 kilo ularnya ya, ujar kakek Silas setelah Rowan selesai membersihkan daging-daging tersebut. Dengan cekatan, Rowan menimbang daging itu menggunakan timbangan yang memang sudah dipasang di lanting tersebut sesuai dengan permintaan para pembeli. Orang-orang yang mengantri tadi satu persatu mendekat hingga Rowan hampir kehabisan daging. Mohon maaf teh, sisa yang ini untuk kami makan sendiri, sudah tidak dijual lagi, ujar Rowan menunjuk ke sisa daging yang tinggal sedikit. Beberapa orang yang tidak kebagian hanya bisa menghela nafas dan pulang dengan perasaan kecewa. Setelah orang-orang tadi pergi, Rowan lantas membersihkan diri, kemudian pulang dengan membawa barang-barangnya. Capek sekali, sampai rumah langsung masak, habis itu makan lalu tidur, gumam Rowan. Sesampainya di rumah, Rowan menaruh barang-barang itu di dapur, lalu mengambil beras untuk menanak nasi. Selagi menunggu nasi matang, Rowan langsung menyiapkan bumbu-bumbu untuk masak daging. Namun, baru saja ia mulai mengulek bumbu, Robert datang dan mengajaknya untuk melakukan ritual pengobatan. Santai dulu, Bet. Aku kelaparan ini. Nasi baru saja matang. Tinggal masak lauknya, ujar Rowan. Ya sudah kalau begitu, aku pergi sendiri, ujar Robert lalu pergi. Rowan langsung menghentikan aktivitas memasaknya, lalu ia beranjak untuk mengejar Robert yang sudah pergi lebih dulu. Meski Rowan tak tahu rumah Pak Osang itu di mana, tapi berkat bantuan baluk peliharanya, dia berhasil menemukan rumah itu. Rowan lalu masuk ke dalam rumah dan dia melihat Robert sudah duduk bersila dengan mata terpejam. Rowan lantas ikut duduk di samping Robert dan mulutnya mulai berkomat-kamit. Rowan mengikuti jejak Robert dan berhasil tiba dengan selamat. Terlihat Robert sedang bersama seorang perempuan. Wan, bantu gadis ini,
Antarkan dia pulang, ujar Robert seraya menatapnya. Namun ketika perempuan itu menoleh, jantung Rowan langsung berdebar tak karuan. Itu dia, gadis itu, gumamnya pelan. Rowan lantas tersenyum saat menyadari raut si gadis cantik yang tampak kaget melihatnya. Rowan mendekat. "Hei, kau teman baruku. Tidak disangka bisa bertemu denganmu di sini," sapa Rowan sebisa mungkin menyembunyikan perasaan senangnya. Gadis cantik itu tampak mengerutkan alis. "Kau ada apa urusan di sini? Apa kau juga mengobati seseorang yang disantet dukun itu? Atau mungkin dia sudah merebut klienmu?" tanya si gadis cantik. Begini, aku sebenarnya tidak ada urusan dengan dukun itu. Aku di sini hanya untuk membantu kakakku. Dia itu sama sepertimu. Dia pandai mengobati orang, jawab Rowan. "Oh, waktu itu kau langsung pergi sebelum kita sempat berkenalan. Siapa namamu?" tanya Rowan pada gadis itu. "Lampe, Lampe," kata si gadis cantik berulang-ulang kali, membuat alis mata Rowan berkerut. Apa benar itu namanya? Kok namanya sungguh aneh ya? Rowan membanting, namun belum sempat dia memperkenalkan diri pada si gadis, gadis cantik itu tiba-tiba saja menjauh. "Hei, hei, kamu kemana?" tanya Rowan seraya mengikuti si gadis cantik. Mata Rowan melotot ketika ia melihat sesosok makhluk seperti kera yang sedang terluka cukup parah. Gadis itu menangis histeris sambil memanggil-manggil nama Lampe. Dan Rowan baru sadar ternyata Lampe itu adalah nama dari makhluk tersebut. "Oh, jadi Lampe itu nama makhluk ini." Tanpa sadar Rowan berkata, ia lantas berjongkok memperhatikan si makhluk yang terluka. "Tolong jaga Lampe. Aku harus membalas dukun itu," ucap si gadis di sela isak tangisnya itu. Tidak, kau masih lemah. Serahkan saja dukun itu pada kakakku. Dia pasti akan menghabisinya. Lebih baik sekarang kita fokus pada makhluk ini. Tapi berhubung aku tidak bisa menyembuhkan luka jin, jadi kita harus membawanya ke tempat dia berasal. Kurasanya itu satu-satunya cara agar dia bisa mengobati lukanya sendiri, ujar Rowan mencoba menahan si gadis agar tidak mendekat pada Robert yang sedang berkelahi dengan dukun lawannya itu. Entah apa yang difikirkan oleh gadis itu, yang pasti dia langsung mengusap air matanya, lalu berbalik dan berusaha untuk mengangkat makhluk tersebut seorang diri. "Aduh, sini, biar aku yang angkat," ujar Rowan yang baru menyadari keinginan si gadis. Akan tetapi saat melihat kembali tubuh si makhluk yang lumayan besar itu, Rowan lantas memilih untuk meminta bantuan pada peliharanya. Saat peliharanya itu muncul, ia terlihat membungkuk hormat pada si gadis. "Kau mau membantuku?" tanya si gadis. "Sudah, kau tidak perlu bertanya padanya. Karena dia ini adalah peliharaanku, jadi dia pasti akan menuruti semua yang aku perintahkan," ujar Rowan dengan senyum bangga yang menghiasi wajahnya. Si gadis cantik tampak mengerutkan alis dan menatap Rowan dari ujung kepala hingga ke ujung kaki, membuat Rowan menjadi salah tingkah. "Semua jin sama seperti kita. Mereka juga berhak diperlakukan dengan baik," kata si gadis. Rowan terdiam, kemudian mengangguk-angguk. Senyuman bangga yang menghiasi wajahnya tadi seketika menghilang. Rowan dan peliharanya lalu membantu gadis itu. "Berapa banyak orang yang sudah kau bunuh, ha?" tanya Robert pada lelaki tua itu. Lelaki tua itu menunduk, wajahnya yang keriput sudah dipenuhi oleh darah. "Dulu, aku ini memang kejam. Tapi aku tidak sebangsat kau yang bahkan tega menyakiti seorang gadis. Dasar bajingan sampah," umpat Robert pada lelaki tua tersebut. Saat Robert akan mengeksekusi lelaki tua yang merupakan seorang dukun itu, tiba-tiba saja angin berembus kencang. Hawa di tempat itu mendadak terasa panas. Robert menatap ke arah gadis yang dia tolong tadi. Tiba-tiba saja muncul kekuatan besar yang menghantam Robert dan Rowan hingga terpental, lalu teriakan terdengar dan angin berhembus semakin kencang. Robert berusaha untuk bertahan. Matanya tajam menatap gadis itu perlahan-lahan. Robert berusaha mendekati si gadis untuk menghentikan itu semua. Namun akibatnya Robert mulai mimisan, hidungnya berdarah, tapi ia tak menyerah dan masih berusaha mendekat. Setelah berhasil sampai di dekat gadis itu, Robert terpaksa memasung tubuhnya. "Berhenti, kau bisa mati jika tak bisa mengendalikan emosimu," ujar Robert. Seiring dengan Robert yang memasung gadis itu, angin kencang dan kekuatan besar yang tadi membuatnya terpental segera menghilang. "Rowan, bawa dukun itu menjauh.
Aku akan mengadilinya nanti, ujar Robert yang masih menahan tubuh si gadis yang masih mencoba melepaskan diri. Aku tahu kau marah. Aku pun juga pernah berada di posisi itu. Tapi terlepas dari itu semua, kau harus pikirkan dampak dari ketidakmampuanmu dalam mengontrol emosi. Kau ingatkan, kita saat ini berada di mana? Hah? Ujar Robert. Gadis itu tak lagi memberontak, ia diam dan sepertinya sudah menyadari kesalahannya. Ayo, aku antar kau pulang. Kau tenang saja. Kali ini aku tidak akan melepaskan dukun itu, lanjut Robert setelah melepaskan pasungannya terhadap si gadis. Plak! Tamparan yang cukup keras mendarat di kepala dukun tua itu. Gara-gara kau, aku jadi tidak sempat makan. Dasar, dukun itu menyeringai, darah segar masih menetes dari mulutnya. Sial, masih bisa-bisanya kau tersenyum. Sebentar lagi kau akan mati, anak muda. Sebelum kau membunuhku, maka kau yang akan mati lebih dulu. Kau pikir Robert akan membebaskanmu begitu saja? Hah? Plak, plak, plak. Berkali-kali Rowan menampar dukun itu. Nafas Rowan terdengar berat. Ia menatap Robert dan si gadis cantik yang mendekatinya. Bet, aku benar-benar kesal melihat manusia ini, Bet, ujar Rowan. Ranti, panggil seseorang yang langsung membuat mereka bertiga menoleh ke asal suara. Terlihat seorang lelaki mendekat ke arah si gadis. Robert dan Rowan memperhatikan si gadis dan lelaki yang baru datang itu. Robert menduga lelaki tersebut merupakan guru dari si gadis cantik itu. Robert menghela nafas panjang. Ia menatap laki-laki itu. Kau pasti guru si gadis ini kan? Aku sarankan, kau harus mengajarinya dan melatihnya lagi. Karena dia ini kesulitan untuk mengontrol emosinya. Dia meledak-ledak dan hampir saja mencelakai orang lain. Ranti terlahir istimewa. Dan baru akhir-akhir ini dia menyadari kemampuannya. Saat berada di alam sebelah seperti ini, dia masih dalam tahap belajar untuk mengendalikan kemampuannya yang terhubung erat dengan emosi. Jadi, sebagai gurunya, aku ingin meminta maaf atas masalah ini, ujar laki-laki itu. Ya, aku sudah tahu. Aku baru menyadarinya saat melihat kemampuannya tadi. Dari segi kemampuan gadis ini jauh di atas dukun itu. Hanya saja, gadis ini terlambat untuk menggunakan kemampuannya. Emosinya lebih dulu dimanipulasi dan dipermainkan oleh dukun itu. Makanya, aku sarankan agar kau lebih mengajarinya lagi, agar dia bisa mengendalikan emosinya dengan baik dan menggunakan kemampuannya di saat yang tepat. Bukanlah seperti tadi, ujar Robert. Lelaki itu mengangguk. Rowan memberikan bambu kecil yang sudah diruncingi pada Robert. Robert lalu berjalan ke arah dukun yang sudah tergeletak di tanah. Ia kemudian berjongkok dan langsung mengarahkan bambu runcing itu ke bagian perut si dukun. Luka menganga dari goresan bambu runcing itu. Kemudian Robert masukkan tanah dengan tujuan agar luka si dukun tua tersebut tidak bisa disembuhkan dan dia akan tersiksa menjelang kematiannya. Kau tidak bisa berbuat apa-apa lagi sekarang. Ini adalah hukuman untukmu, ujar Robert. Seraya berdiri, ia bermaksud untuk mengajak Rowan pulang. Namun ternyata Rowan sedang mengobrol bersama si gadis itu. Sepertinya mereka berkenalan dan berujung pada Rowan yang mengantarkan gadis itu pulang. Robert menghela nafas. Ia hanya geleng-geleng kepala melihat Rowan yang meninggalkannya tanpa mengatakan apapun. Robert membuka matanya. Dia melihat Rowan yang berada di sebelahnya masih belum bangun. Istri Pak Osang langsung mendekati Robert. Gimana keadaan suamiku? Tanya wanita itu. Robert menghela nafas, kemudian kepalanya mengangguk. Aku akan melakukan pengobatannya dulu, ujar Robert seraya mengambil sesuatu dari dalam kain pembungkus berwarna hitam di dekatnya. Robert kembali menyalakan parafin yang sudah padam. Ia mengasapi benda berbentuk botol kecil tersebut di atas parafin, lalu perlahan-lahan menuangkannya ke dalam kelapa yang sebelumnya sudah dibuka di bagian atasnya. Kemudian air kelapa tersebut Robert tuangkan di tangannya, kemudian diusapkan ke beberapa bagian tubuh Pak Osang. Tiba-tiba saja tubuh Pak Osang mulai bereaksi. Anggota keluarga yang melihat itu menunggu dengan penuh harap. Robert menghela nafas panjang, lalu ia menghentikan ritualnya. Bukan hanya satu orang mengirimkan santet kepada Pak Osang. Aku tidak menyadarinya di awal, karena yang ini baru muncul ke permukaan setelah santet sebelumnya menghilang, ujar Robert. Tapi suamiku masih bisa sembuh kan?
Tolong lakukan apapun untuk menyembuhkan suamiku. Aku akan membayar kalian berapapun itu. Robert kembali menghela nafas panjang. Santet ini sejenis cuca perunus. Santet ini sejenis cuca peruntus. Dia menyerang langsung ke dalam organ. Organnya sudah mulai rusak. Tidak ada yang bisa aku lakukan lagi. Maafkan aku, Ibu, ucap Robert. Pernyataan Robert itu membuat istri Pak Osang menjadi histeris. Seketika seiring dengan itu, Rowan terlihat membuka matanya. Kau bisa menyembuhkan suamiku kan? Tolong sembuhkan suamiku, isak istri Pak Osang seraya mendekat kepada Rowan. Rowan yang tampak kebingungan itu tak tahu harus mengatakan apa. Ia lalu menatap Robert. Salahku, aku tidak menyadarinya di awal. Andaikan aku menyadarinya, mungkin kita bisa menghentikan santet itu, gumam Robert. Darah mulai keluar dari hidung dan mulut Pak Osang membuat Rowan terkaget. Robert beranjak bangun, meninggalkan Rowan yang masih dipegangi oleh istrinya Pak Osang. Bet, ini bagaimana, Bet? Rowan setengah berteriak. Tidak ada yang bisa kita lakukan lagi, Wan. Kita terlambat, ujar Robert dingin. Kegagalannya semalam membuat Robert teringat kembali pada kegagalannya dulu. Sudahlah, Bet, tidak usah kau pikirkan. Gagal itu normal bagi manusia. Kau itu juga manusia kan, bukan Tuhan, ujar Rowan seraya duduk di samping Robert di pagi itu. Tidak terhitung berapa banyak dukun putih yang menyaksikan kematian orang yang mereka tolong mati di hadapan mereka gara-gara aku. Dan kini aku merasakan itu, Wan. Rasanya benar-benar menyakitkan. Kegagalanku dalam menyembuhkan orang terus saja menghantuiku, cerita Robert. Rowan merangkul bau Robert. Jangan hanya karena beberapa kali gagal kau langsung terbawa perasaan seperti ini, Bet. Kau juga harus ingat orang-orang yang sudah berhasil kau sembuhkan. Sekali lagi aku katakan, kita ini manusia, bukan Tuhan yang maha sempurna tanpa kegagalan. Robert menghela nafas panjang. Ia tersenyum menatap Rowan yang raut wajahnya tampak serius itu. Memangnya sejak kapan aku mengaku sebagai Tuhan? Ujar Robert. Kau ini serius, kau tidak memahami maksud perkataanku, ujar Rowan dengan mata melotot balik bertanya pada Robert. Paham, aku hanya menggodamu, jawab Robert seraya beranjak dari duduknya. Bet, gadis itu namanya Meranti, Bet, kata Rowan seraya mengikuti Robert masuk ke dalam rumahnya. Orang tuanya pasti panyensuan, ujar Robert menanggapi. Panyensuan atau panggayatan? Bet, dia mengundang kita pergi ke acara pernikahan keluarganya. Kita ke sana yuk, Bet. Kemana? Tanya Robert. Rowan lalu memberitahu di mana desa tempat tinggal Meranti berada. Kau sendiri saja, lawan. Aku ada kesibukan lain, ujar Robert. Kesibukan apa, Bet? Kau ini kan tidak sibuk apa-apa. Apa kau lupa ternak kita? Kalau aku tinggalkan, bagaimana nasib mereka? Kan kau bisa upah sidang untuk jaga ternak selama beberapa hari kita pergi. Aku malas, Wan, menghadiri acara pernikahan seperti itu. Bet, siapa tahu kau di sana nanti akan bertemu jodohmu, Bet, ujar Rowan tetap bersikeras mengajak Robert untuk ikut. Aku sudah pernah ke sana. Tak ada yang istimewa di sana. Sama saja seperti di sini. Ya sudahlah kalau begitu. Aku akan pergi sendiri. Kapan kau berangkat? Hari ini, Bet. Robert mengerutkan alisnya. Apa kau serius, Wan? Serius, Bet. Baiklah. Kalau begitu, nanti pergilah ke rumah temanku. Dia damang di desa itu. Katakan padanya kalau aku yang menyuruhmu untuk menginap di sana, ujar Robert. Rowan mengangguk. Dan hari itu juga Rowan pergi ke desa Meranti, si gadis cantik pujaan hatinya. Setelah Rowan pergi, Robert juga memutuskan untuk pergi ke hutan. Hutan tetap menjadi tempat favorit bagi Robert hingga saat ini untuk menenangkan diri. Robert berangkat dengan membawa alat-alat untuk berburu dan bekal untuk 2 hari ke depan. Siulan dari burung yang bertengger di dahan pepohonan menemani perjalanan Robert di hari itu. Singkatnya, setelah cukup lama bertahan, Robert memutuskan untuk beristirahat. Tempat yang Robert gunakan untuk beristirahat itu terletak dekat dengan sumber air dan mendapat sinar matahari yang cukup. Namun entah kenapa, tiba-tiba saja Robert merasakan dadanya yang mendadak terasa ngilu, namun itu hanya sesaat lalu menghilang.
Robert menghiraukan apa yang terjadi barusan. Ia lalu merebahkan diri di atas karung bersih yang ia bawa dari rumah. Matanya terpejam, pikirannya melayang ke beberapa tahun lalu. Robert terbangun setelah kakinya terinjak oleh seseorang. Terlihat seorang anak kecil berusia sekitar 10 tahunan berada di sebelahnya. Sepertinya anak itu terjatuh setelah tak sengaja menginjak kaki Robert tadi. "Siapa kau? Kenapa berada di tengah hutan seperti ini? Mana orang tuamu?" tanya Robert beruntun. Bukan menjawab, anak itu malah menangis histeris. Alis mata Robert mengerut. "Aku bukan orang jahat. Ayo, mari aku bantu kau mencari orang tuamu," ujar Robert kemudian. Anak itu menggeleng. Robert menghela nafas panjang, matanya mengamati anak itu dan terlihat lebam biru di bagian baunya yang terbuka karena baju yang dipakainya melorot. "Kau kesini sendirian?" tanya Robert pelan. Anak itu menggeleng. "Jadi, kau kesini dengan siapa?" tanya Robert lagi. "Aku mau pulang," isak anak itu. "Di mana rumahmu?" Anak itu menyebutkan nama desa yang cukup jauh dari hutan itu. "Jauh sekali. Jadi kau kesini dengan siapa sebenarnya? Dan kenapa sekarang kau sendirian, keluyuran di tengah hutan seperti ini?" "Aku diculik, Kak. Aku mau dibawa ke perbatasan lewat hutan ini. Dan katanya aku mau dijual." Robert terdiam, matanya menatap anak itu dengan tajam. "Kau tidak berbohong kan?" Anak itu mengangguk. Robert berpikir sejenak. Kalau memang benar itu adalah ulah penculikan, tentu saja Robert tak bisa berdiam diri. Dia harus memberikan pelajaran pada orang-orang itu, setidaknya biar kepala adat yang memberikan hukuman pada mereka. "Kamu sudah makan?" tanya Robert. Anak itu menggeleng. "Oh, kamu makan dulu ya. Setelah itu baru kakak antarkan kamu pulang," ujar Robert. Anak itu mengangguk, sepertinya ia masih takut kepada Robert. Robert memperhatikan anak itu. Dia makan dengan sangat lahap. Dilihat dari cara makannya, anak itu seperti orang yang sangat kelaparan. Robert menghela nafas panjang. "Kamu tinggal sama siapa di rumah?" tanya Robert. "Nenek, inaiku mati dan amaiku kawin lagi. Dari kecil aku sudah diasuh oleh nenek," jawab anak itu sambil terus makan. Lagi-lagi Robert menghela nafas. Namun baru saja ia akan bertanya, beberapa orang tiba-tiba muncul. Si anak nampak ketakutan, tubuhnya gemetar. Ia sama sekali tak berani menatap orang-orang itu. "Ada apa ini?" tanya Robert seraya beranjak dari duduknya. "Harusnya kami yang bertanya. Siapa kau? Kenapa kau bersama dengan keponakan kami? Apa kau bermaksud penculiknya?" Robert tersenyum sinis. "Oh, jadi begini rasanya mendengar maling teriak maling secara langsung," ujar Robert tersenyum. Apa maksudmu, anak ini? Kenapa kalian membawanya ke sini?" "Oh, terserah kami. Dia itu keponakanku. Sama sekali tidak ada urusannya denganmu." Salah satu orang mendekat dan hendak menarik tangan anak itu, namun dengan cepat Robert menahan tangan orang tersebut lalu mendorongnya dengan kasar. "Hei, berani-beraninya kau kembalikan tidak keponakan kami sebelum kami berlaku kasar padamu." "Aku tidak akan membiarkan kalian membawa anak ini. Kalian bisa membawanya bersama dengan syarat kalian bisa membuktikan kalau anak ini memang benar keluarga kalian. Sebelum itu, ayo kita pergi menghadap kepala adat lebih dulu," ujar Robert. Orang-orang itu saling tatap satu sama lain. Kami tidak ada waktu lagi. Lagi pula anak itu memang keponakan kami. Jadi apalagi yang harus kami buktikan, Setelah berkata seperti itu, orang-orang tersebut tiba-tiba saja menyerang Robert. Namun meskipun harus melawan beberapa orang, tampaknya Robert tidak kesulitan. Malah lawan-lawannya lah yang semakin terdesak. Satu persatu dengan mudah lawan-lawannya Robert tumbangkan. Robert lalu mengikat mereka semua dan bermaksud untuk membawa mereka pulang ke desa. Anak itu memegang tangan Robert. Sepertinya kini ia sudah benar-benar percaya kepada Robert. Robert tersenyum menatapnya. Singkat cerita, setelah sampai di desanya, Robert lantas menyerahkan orang-orang tersebut pada kepala adat. Lalu Robert memutuskan untuk mengantarkan anak kecil itu pulang ke desanya. Meski pada awalnya hal itu ditentang oleh orang-orang, namun Robert tetap bersikeras untuk memulangkan si anak. Dia hanya tinggal bersama neneknya. Kalau aku tidak mengantarnya sekarang, neneknya bisa mati karena sakit memikirkan anak ini.
Kalau urusan kesaksian dan lain-lain, kalian kan bisa menemui anak ini di desanya. Alih-alih menahan dia di sini. Apa itu sangat sulit bagi kalian, ha? Ujar Robert. Lewat tengah malam, barulah Robert sampai di rumahnya. Dia merebahkan tubuh, matanya sudah terasa berat sekali. Tak butuh waktu lama, Robert lantas tertidur. Di dalam tidurnya, Robert bermimpi bertemu dengan orang yang sama yang beberapa waktu lalu pernah hadir di dalam mimpinya juga. Lagi-lagi dia hadir dan mengancam bahwa Rowan akan dibunuhnya dalam waktu dekat. Robert terbangun dengan keringat dingin membasahi wajahnya. Nafasnya terasa berat. Robert segera memejamkan mata dan memfokuskan pikirannya. Dia berniat ingin melihat bagaimana keadaan Rowan di sana. Beralih kepada Rowan, pagi-pagi sekali, dia pergi ke rumah Meranti. Namun, di sana ia bertemu dengan dua orang lelaki yang salah satunya merupakan guru dari Meranti. Mereka sedang menikmati kopi panas di teras rumah. Laki-laki yang merupakan guru dari Ranti itu mengenali Rowan dan akhirnya Rowan berkenalan secara langsung dengan orang-orang itu. Lelaki yang bernama Rustam, yang tak lain adalah ayah dari Meranti itu, tampaknya cukup tertarik dengan kedatangan Rowan. Setelah berkenalan, Rustam lalu bertanya bagaimana Rowan bisa bertemu dengan Meranti dan lain-lain. Bahkan tak sungkan ia bertanya tentang latar belakang Rowan. Dan dengan sejujurnya, Rowan pun menceritakan semuanya kepada ayah Meranti. Lelaki itu mengangguk meski pada awalnya raut wajahnya menunjukkan keterkejutan. Namun beberapa saat kemudian dia mengangguk. Ya, aku pun mungkin akan melakukan hal yang sama jika berada di posisimu, nak. Kita semua punya masa lalu dan kita tidak berhak menghakimi masa lalu orang lain. Kau sudah sangat kuat dan sangat tabah, bisa bertahan sampai sejauh ini. Kau hebat, nak, ucap lelaki yang bernama Rustam itu. Rowan merasa tersentuh dengan perkataan ayahnya Meranti. Obrolan pun berlanjut dengan membahas perjalanan masa muda Rustam yang mengundang gelak tawa dari Nanjan dan juga Rowan. Seorang wanita keluar sambil membawakan segelas kopi untuk Rowan. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai ibunya Ranti. Setelah ibunya Ranti masuk ke dalam rumah, mereka bertiga pun kembali mengobrol hangat sambil sesekali bersenda gurau. Hei Bet, jeriha mau iko? Hah? Mau kemana kamu Bet? Tanya Sidang saat melihat Robert memasang mesin perahu-cisnya. Ke hulu, mau memancing, jawab Robert tanpa menoleh. Oh iya, kabar penculik itu bagaimana? Tanya Robert pada Sidang yang saat itu sedang gosok gigi. Oh, sudah diserahkan ke polisi, Bet. Selanjutnya polisi yang akan mengurusnya, jawab Sidang. Kau langsung pergi, Bet. Rowan kemana? Tanya Sidang. Ya, Rowan sedang menghadiri undangan pernikahan, jawab Robert seraya melepaskan tali penambat perahunya yang terikat pada paku O itu. Oh, pantas. Kan biasanya dia selalu nempel sama kamu, Bet. Robert hanya tersenyum, lalu ia menghidupkan mesin perahunya itu dan melaju meninggalkan lanting tersebut. Robert merasa pikirannya sangat kacau, bukan hanya karena ia yang gagal menyelamatkan orang, tapi juga merasa was-was setelah mendapatkan ancaman tentang Rowan lagi. Bagaimanapun dingin dan kasar sikap Robert terhadap Rowan selama ini, tak bisa dipungkiri dia juga sangat menyayangi adik angkatnya itu. Dan tentu saja dia tidak ingin terjadi hal-hal yang buruk pada sang adik. Robert melemparkan pancing yang sudah diberi umpan, dan tak berapa lama kemudian dia merasakan tarikan yang cukup kuat dari bawah air. Setelah beberapa saat, akhirnya ikan yang tadi terus melawan saat akan diangkat ke permukaan pun akhirnya mulai melemah. Robert berhasil mengangkat ikan baung bangku sebesar 3 kg itu ke atas perahu cisnya. Senyum puas terpancar di wajah Robert. Di sore harinya, Robert pulang dengan membawa berbagai macam ikan yang didapat dari hasil memancing. Malam itu, Robert memasak kuning ikan baung yang hanya tinggal bagian kepalanya itu karena bagian dagingnya sudah ia jual bersama dengan ikan-ikan lain hasil pancingannya siang tadi. Selesai makan, ia duduk-duduk santai sambil menikmati segelas kopi di teras rumahnya. Dadanya kembali terasa ngilu, namun kali ini waktunya jauh lebih lama dibanding dengan yang pernah ia rasakan sebelumnya.
Robert mencoba menarik nafas panjang, lalu menghembuskannya secara perlahan. Dari arah jalan, terlihat dua senter yang mengarah kepadanya. Robert menyipitkan mata karena silau akan cahaya senter itu. "Robert!" panggil seseorang yang suaranya tidak begitu asing di telinga Robert. Ya, itu adalah RK, kekasih dari Agnesia. "Ada apa malam-malam kemari?" Robert bertanya-tanya. "Ada apa?" tanya Robert seraya beranjak dari duduknya. "Aku butuh bantuan, Robert," ujar seseorang. Suaranya cukup asing bagi Robert. "Siapa kau?" tanya Robert seraya mengangkat tangannya untuk menghalangi cahaya senter yang diarahkan ke wajahnya. "Ah, ini suami Mia, Bet," ujar RK menjelaskan. "Dek, apa yang bisa kubantu?" tanya Robert dengan suara bergetar. Istriku sakit. Aku rasa terkena serangan gaib dari bawahanku." Alis mata Robert mengkerut, jantungnya berdetak tak karuan. "Kalian tunggu di sini sebentar. Aku akan segera kembali," ujar Robert, lalu bergegas merebut senter milik RK dan berlari dengan kencang menuju ke rumah sidang. Untung saat itu sidang masih ada di rumah. "Dang, aku titip rumah dan ternakku. Ini kunci rumah dan ini kunci kandang ternakku. Kau cukup jagakan untukku sampai Rowan pulang ya." Sidang yang saat itu sedang makan tampak tergesa-gesa mengunyah makanannya. "Memangnya kau mau kemana, Bet?" tanya Sidang. "Mengobati orang keluar daerah," jawab Robert singkat. Lalu ia bergegas keluar dari rumah sidang dan kembali berlari menuju rumah. Setelah menyiapkan barang bawaan dengan cepat, Robert langsung mengajak kedua tamunya itu untuk berangkat. "Sekarang?" tanya RK. "Ya, sekarang. Jangan sampai terlambat," jawab Robert seraya mengunci pintu rumahnya. Suami Mia hanya menurut saja. Ia tak bertanya lebih lanjut lagi kepada Robert. Mungkin dia segan. Sepanjang perjalanan, Robert merasa tak tenang. Ditambah lagi rasa ngilu pada jantungnya yang semakin terasa. "Apa kau baik-baik saja?" tanya suami Mia kepada Robert yang terlihat memegangi dada sebelah kirinya. Robert menggeleng. "Tidak apa-apa. Lanjutkan saja perjalanannya." Robert menghela nafas. Entah kenapa jantungnya tiba-tiba terasa sakit seperti itu. "Mia," gumam Robert hampir tak terdengar. Singkat cerita, akhirnya mereka pun tiba di rumah Mia. Di sana terdapat banyak keluarga, tak terkecuali keluarga Mia. "Di mana? Di mana Mia?" tanya Robert. Ada di dalam bed." "Bet, kau pucat sekali. Apa kau baik-baik saja?" ujar Pak Erlangga. Robert mengangguk. Dia pun langsung masuk ke dalam sebuah kamar dengan diantar oleh suami Mia. Di sana, Mia terbaring lemah dengan bibir yang membiru. Nafas Robert terdengar tak beraturan. Dadanya terasa semakin sakit. Robert mulai menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk ritual pengobatan itu. Tidak berapa lama kemudian, asap kemenyan mulai tercium memenuhi ruangan. Selain suami Mia, orang lain dilarang untuk masuk oleh Robert. Robert membuka bajunya. Kulitnya yang putih dan badannya yang kekar membuat suami Mia menunjukkan ekspresi tidak senang. Robert tidak memperdulikan itu. Dia hanya fokus untuk mengobati Mia, perempuan yang sedari dulu hingga kini masih disayanginya. Robert mulai memejamkan mata dan tiba-tiba Robert terbatuk. Beberapa saat kemudian Robert membuka matanya. Dia menatap suami Mia yang duduk di sudut ruangan. "Mia terkena santet jenis lungkung uhat. Santet jenis ini menyerang urat dan saraf dari korbannya. Mia sudah berada dalam tahap kedua. Jika terlambat sehari saja, kurasa dia tidak akan selamat," ujar Robert. "Berarti saat ini masih ada harapan kan?" tanya suami Mia. Robert mengangguk. "Aku akan usahakan. Aku mohon izinmu untuk menyentuh Mia." Suami Mia mengangguk. Iya, aku izinkan. Selama itu untuk pengobatan istriku," ucapnya. Robert pun mengangguk. Kali ini dia benar-benar harus fokus. Dia tidak boleh mencampur adukan perasaan ke dalam proses pengobatan itu. Sebelum memulai ritual itu, Robert terlebih dulu menghela nafas panjang. Ritual dimulai. Bukan hanya mengembalikan santet itu, tapi Robert juga memilih untuk menyerang dukun yang ditugaskan untuk mengirim santet tersebut kepada Mia. Wajah Robert merah. Ia benar-benar marah. Kemarahannya itu membuat Robert mengambil keputusan yang nantinya akan ia sesali.
Dalam pertarungan itu, Robert berhasil menghabisi dukun tersebut dan tanpa ampun ia juga mengirimkan santet balasan pada orang yang mengutus dukun santet itu untuk menyakiti Mia. Pada akhirnya, Mia memang berhasil disembuhkan oleh Robert. Namun di lain sisi, Robert sudah mengingkari janjinya sendiri untuk tidak menggunakan ilmu hitam lagi. Tinggallah di sini sampai Mia bangun, ujar suaminya Mia ketika mendengar Robert akan pulang saat itu juga. Robert menggeleng. Aku harus pulang. Istrimu sudah baik-baik saja. Dia kini sudah terbebas dari santet itu, ucap Robert. Terima kasih banyak Robert. Sama-sama, jawab Robert dengan bibir tersenyum. Sepanjang perjalanan pulang, Robert terus memikirkan apa yang sudah ia lakukan. Aku pernah mengatakan, anak itu tidak bisa mengontrol emosinya. Tapi ternyata aku jauh lebih parah, gumam Robert seraya menatap keluar jendela bus yang akan membawanya pulang. Robert menarik nafas panjang dengan mata terpejam saat dia terlelap. Lagi-lagi mimpi ancaman itu muncul. Namun kali ini Robert memutuskan untuk tidak tinggal diam. Dia akan melacak dukun itu, dan jika ada kemungkinan maka dia akan langsung menyerangnya. Sesampainya Robert di rumah, terlihat Sidang yang baru saja selesai memberi makan babi-babi peliharaan milik Robert. Kau sudah pulang, Bet? Ya, aku bahkan tidak menginap di sana. Hanya lama di perjalanan saja, jawab Robert sambil membuka pintu. Bet, kau baik-baik saja, Bet? Tanya Sidang. Ya, Rowan belum pulang, tanya Robert pada Sidang. Lelaki itu menggeleng. Robert menghela nafas panjang. Lama sekali dia, gumam Robert. Lalu ia masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian ia keluar lagi dengan bibir tersenyum menatap Sidang yang sudah mau pulang. Dang, panggil Robert. Ya, maaf aku baru ingat. Ini ucapan terima kasihku. Terima kasih banyak ya Dang, sudah menjaga ternak dan juga rumahku, ucap Robert. Sidang mengambil uang yang diberikan Robert dengan bibir tersenyum. Wah, banyak sekali. Makasih ya Bet, uang ini bisa kupakai untuk model judi nanti malam, ujar Sidang. Plak! Sebuah pukulan kecil mendarat di pundak Sidang. Jangan berjudi, kau tidak akan pernah menang. Lebih baik uang itu kau berikan pada ibumu. Itu jauh lebih bermanfaat dibanding untuk model judi, ujar Robert. Sidang pun mengangguk lalu berpamitan untuk pulang kepada Robert. Robert membaringkan tubuhnya, matanya menatap langit-langit kamar, tangannya mengelus dada kirinya. Entah kenapa, setelah Mia terbebas dari santet itu, Robert pun sudah tidak merasakan ngilu lagi di bagian jantungnya. Apakah ini karena ikatan janji itu? Batin Robert. Ning, tiba-tiba saja Robert bangun. Ia mendadak khawatir dengan Rowan. Tidak, acara pernikahan apa yang selama itu? Jangan-jangan terjadi sesuatu pada Rowan. Aku harus pergi ke sana, ujar Robert. Alhasil hari itu juga Robert pergi menuju ke desa Ranti. Dia tak peduli meski harus kemalaman di jalan. Baginya yang terpenting saat itu adalah menjemput Rowan. Ya, hanya itu. Saat itu Rowan sedang asyik membantu keluarga Amang Tagu untuk memasak makanan. Makan duluan, kamu belum makan kan? Kata Meranti pada Rowan. Kamu kesini untuk mengingatkan aku makan, tanya Rowan dengan bibir tersenyum. Ya, kata si Louis kamu belum makan. Ayo makan dulu. Senyum Rowan semakin mereka mendengar jawaban Meranti. Apa mungkin dia sudah mulai menyukaiku? Rowan membatin. Rowan, ayo, kok bengong? Ajak Meranti seraya menarik baju Rowan menjauh dari kawah besi tersebut. Deg 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 deg. Jantung Rowan berdegup tak karuan. Nah, ini kubawakan masakan mamaku. Siapa tahu kamu ingin mencicipinya, ujar Meranti seraya membukakan rantang makanannya. Wah, masakan mamamu pasti enak ya. Dengan bibir tersenyum, Meranti menyendokkan nasi ke dalam piring untuk Rowan. Ini, makan dulu biar gak lemes. Soalnya acara nanti sore baru selesai. Habis ini kita nyumbang lagu yuk. Rowan tertawa kecil. Aku tidak bisa bernyanyi Ranti. Masuk kamu kalah sama abahku? Tuh lihat, abahku berduet sama penyanyinya, kata Meranti seraya menunjuk ke arah panggung. Rowan hanya tersenyum. Ranti, nanti ajak temanmu kita foto bersama ya, ujar Amang Tagu yang baru muncul. Matanya nampak merah, mungkin dia habis menangis. Ranti mengangguk. Kamu dengarkan?
Tanya Meranti pada Rowan yang sedang menikmati makanannya. Rowan mengangguk. Sayang, di acara seramai ini kakakku nggak bisa pulang, gumam Meranti. Selesai Rowan makan, mereka pun naik ke atas pelaminan untuk berfoto bersama As dan istrinya. Istri As tampak sangat cantik dan juga anggun dengan baju pengantin khas Dayak berwarna merah, dilengkapi dengan bulu burung yang dipasang di rambut sebagai hiasan. Begitu juga dengan As yang tampak sangat gagah dengan pakaian adat Dayak yang dikenakannya. Ayo berfoto anak-anak, ujar Rustam seraya merangkul bahu Rowan dan Meranti, sementara ibunya Meranti berada di sebelah Rowan. Rowan tersenyum. Ia merasa seperti mendapatkan keluarga baru saat berada di tengah keluarga Meranti yang baik itu. Wah, foto-foto tidak menungguku, ujar suara yang sangat asing bagi Rowan saat ia menoleh. Terlihat seorang laki-laki, mungkin sebaya dengannya, naik ke atas pelaminan. Di punggung lelaki itu masih tergantung tas. Kak Awang, panggil Meranti dengan bibir tersenyum. Rowan menganggukkan kepala. Oh, jadi ini kakak yang Meranti ceritakan itu, batinya. Lelaki bernama Awang itu lalu memeluk Meranti, kemudian Rustam, dan tidak lupa juga ia memeluk pengantin laki-laki. Selamat ya atas status barumu, As. Sebentar lagi mungkin aku akan memanggilmu dengan sebutan Amai Anu. Ujar Awang yang langsung mengundang gelak tawa semua orang yang berada di atas pelaminan, tak terkecuali Rowan. Setelah itu mereka berfoto bersama lagi. Kali ini ada Awang juga yang ikut. Selesai foto-foto, mereka pun turun dari pelaminan. Di situ, Rustam lantas memperkenalkan Rowan kepada Awang. Rowan, ujar Rowan sambil tersenyum dan mengulurkan tangan. Awang, kau siapanya adikku? Kenal dari mana sama adikku? Kau sepertinya naksir ya sama adikku. Rowan terdiam, ia bingung harus menjawab seperti apa. Kok Awang, jangan begitu dong, kayak lagi interogasi penjahat aja deh, ujar Meranti lalu menarik tangan Rowan menjauhi Awang. Maaf ya Rowan, kakakku memang begitu, dia itu selalu berlebihan, makanya teman-temanku banyak yang gak suka sama dia, ujar Meranti setelah mereka jauh. Rowan mengangguk. Ya tidak masalah, wajar saja kakakmu begitu. Aku pun mungkin akan begitu kalau aku punya adik perempuan, ucap Rowan seraya menatap wajah Ranti yang hari itu terlihat jauh lebih cantik dengan menggunakan make up. Tiba-tiba saja Ranti terdiam, matanya melotot menatap banyak makhluk menyeramkan yang muncul di tengah-tengah pesta pernikahan. Rowan pun merasakan hal yang sama, perasaannya mendadak tidak enak. Apa kau merasakannya juga, Ranti? Tanya Rowan menatap mata Ranti yang masih melotot. Aku melihatnya. Mereka banyak sekali, Rowan. Tiba-tiba saja terdengar teriakan dari salah satu tamu. Jin itu masuk ke dalam tubuh orang itu, Rowan, ujar Ranti panik. Selesai. Luar biasa kisah Robert. Akhirnya di sini. Ini ya teman-teman ya. Untuk awalannya itu sudut pandang dari sudut pandang Robert dan Rowan. Jadi kalau yang minggu kemarin itu kan sudut pandangnya dari sudut pandang Meranti itu ketika bertemu di alam gaib. Jadi di awalnya aja tapi teman-teman ya. Dan selanjutnya Robert mengalami kegagalan dalam membantu orang. Di situ dia merasa terpukul banget sampai pada akhirnya dia juga dipertemukan dengan Mia, Acil Mia. Jadi kenapa sih saya kasih judul Acil Mia? Jadi mungkin teman-teman yang sudah mengikuti kisah Robert sedari awal pasti sudah familiar ya dengan nama Acil Mia. Jadi Mia ini adalah dulu orang yang pernah datang ke rumah Robert untuk mengobati keponakannya. Jadi dia hanya mengantarkan keponakannya saat itu, dan disitulah cinta mereka bersemi antara Robert dan Acil Mia. Tapi karena perbedaan agama dan juga di situ Robert merasa nggak enak deh ya kan. Dia biar mencintai dalam diam aja, tapi ternyata ketika Robert mendapati Mia sudah bernikah, sudah bersuami, di situ Robert kayak dipukul dadanya tuh. Dan yang semakin menarik di sini, kenapa pada saat Acil Mia terkena serangan itu jantungnya Robert berdenyut keras tuh. Jadi kayak apa ya? Kayak satu jantung dia. Keren banget dong Mia. Dan makin penasaran aja tuh kelanjutannya karena Robert merasa ada sesuatu yang terjadi kepada Rowan di acara pernikahan saudara dari Meranti. Mudah-mudahan minggu depan
depan, nggak pakai lama Om Ras ya. Terima kasih atas kisahnya luar biasa. Untuk lanjutan jangan lama-lama Om Ras ya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat teman-teman mungkin yang punya komentar, silahkan bisa menuliskan di dalam kolom komentar atau hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang belum subscribe, dong bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Extreme kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silahkan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, bebas ya. Kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.